Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, qadarullah hari ini yang menemani Ustadz nih hanya satu orang ini, si Syatir. Masya Allah ya, Syatir yang masih setia dia berada di dalam kelas kita ini. Ya Ustadz harapkan antum juga semua bisa semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah anak-anak Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang pekan lalu kita sudah masuk mengenai kerajinan tekstil, ya, kerajinan tekstil. Hendaknya anak-anak Ustadz pastinya antum sudah murojaah ya, sudah mengulang-ulang di rumah ya, betul ya, Satir ya. Nah, jadi apa itu tekstil? Ustadz nggak perlu ulangi lagi ya kan. Kemudian sudah teknik-tekniknya juga ya, sudah Satir ya. Teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan ini. Hanya saja tadi Ustadz dapat ini dari si Syatir. Kapan kita praktik Ustadz? Ya insya Allah kalau teman-teman antum sudah mulai hadir kembali di kelas kita ini, insya Allah kita akan segera praktekkan ini ya, kerajinan tekstil ini. Nah, Ustadz berharap juga anak-anak Ustadz di kerajinan tekstil ini antum memiliki keterampilan ya, karena kerajinan tekstil ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti menjahit ya. Menjahit antum tuh bukan hanya harus perempuan saja, tapi laki-laki juga harus bisa menjahit ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz ini mengenai tekstil ini kita insya Allah akan praktekkan di masa-masa antum sudah aktif kembali masuk ya. Baiklah anak-anak Ustadz, kita sekarang ini ya, boleh antum lihat kemarin sudah sampai di jenis dan karakteristik kerajinan tekstil ya anak-anak Ustadz ya. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi jenis dan karakteristik tentunya anak-anak Ustadz ya. Sebelum kita menentukan kerajinan, kita harus juga mengetahui karakter jenis bahannya ya. Jenis bahannya. Jadi di dalam kerajinan ini ya, tentunya kita perlu melakukan sebuah perancangan ya, perancangan
agar kita mengetahui ya, bagaimana bisa menyatukan bahan dan jenis benda ya. Jadi kita rancang fungsinya ya. Mana penghapus kita saat ya? Ya, jadi perancangan bahan dan apa nanti jadi fungsinya. Yang pertama ini ada jadi teknik dalam membuat kerajinan tekstil itu yang pertama itu adalah struktural teknik ya. Ya, struktur teknik itu adalah susunan dari garis, bentuk, warna dan tekstur. Tekstur. Kemudian dekoratif. Dekoratif teknik ya, dekoratif teknik. Jadi dekoratif teknik itu sentuhan yang diberikan pada permukaan busana ya, atau bisa memberikan sulaman contohnya ya, atau sulaman, bisa memberikan hiasan seperti sulaman. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, itu tadi sudah ada
teknik dalam kerajinan tekstil ya. Jadi ada berapa tadi, Satir? Ada berapa teknik? Ada 2. Yang pertama struktural teknik dan dekoratif teknik ya. Jadi ini kerajinan tekstil anak-anak Ustadz ya adalah dibuat untuk memenuhi ya, pertama untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi seperti membuat fungsi hias ya, yaitu untuk menghias, sementara yang digunakan untuk fungsi pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Contohnya hiasan dinding itu fungsi apa ya, kemudian aksesoris ya, kemudian elemen-elemen yang digunakan untuk menghiasi ruangan misalnya interior, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan hiasnya ya anak-anak saya. Tapi kalau kita untuk pakai apa saja contohnya? Baju, terus ya banyak sekali ya. Jadi kerajinan tekstil hasil pengembangan ya, kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat juga dimodifikasi bahan dan tekniknya ya. Jadi para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang ataupun membosankan ya. Misalnya antum bosan sama baju antum, Satir, antum modifikasi jadi apa tuh? Kira-kira mau antum modifikasi jadi apa? Ya maksudnya tetap jadi baju juga, tapi antum biar antum lebih menarik, lebih semangat menggunakannya lagi, antum tambahkan hiasan-hiasan misalnya ya kan, bukan antum buat jadi kain lap lagi ya. Kalau antum jadi buat kain lap jadi berubah fungsi ya kan. Nah ya, jadi itu perlu ya dimodifikasi ya, dimodifikasi agar tidak membosankan. Salah satu cara yang dilakukan untuk menambah hiasan pada sebagian karya terlihat unik dan menarik ya. Misalnya memadukan bahan dasar yang berbeda atau tekstur yang berbeda dengan teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik nilai produk ya. Contohnya nih, ada batik nih yang dipotong-potong nih, atau baju antum nih ada baju satu lagi yang potong, sebelah-sebelahnya antum jadikan satu misalnya gitu ya kan. Bisa kan? Bisa. Jadi lebih menarik dia, menarik perhatian ya kan. Kalau nggak jadi lebih bagus, lebih hancur. Gitu ya kan? Betul tuh. Jadi kalau kita yang buat kira-kira jadi bagus apa jadi hancur nih? Ya kalau yang nggak pandai hancur ya. Harus memiliki pengalaman ya, memiliki keahlian juga. Jangan kata Ustaz Robi nih kayaknya biar lebih menarik nih anak potong nih bajunya nih sebelah lagi nih. Ya kan? Sebelah ini potong. Udah nggak pakai lengan. Jadiin rompi misalnya kan? Bisa juga ya, tapi harus dibuat dengan baik dan rapi ya. mungkin satu lapis. Hah? Iya. Itu menjadikan berikutnya ya, ini ada cara ya yang kerajinan ya. Ini ada namanya tapestry. Pernah dengar kata tapestry? Tapestry. Ya, ini ada produk kerajinan yang disebut dengan tapestry. Jelas? Tapestry. Iya. Tapestry.
Jadi siapa yang pernah dengar kata-kata tapestry itu? Belum pernah dengar antum? Jadi Untung jahit dibuat. ya itu tapestry. Ya, jadi sama seperti menenun benang ya. Jadi ini termasuk karya kerajinan tekstil ya, seperti teknik membuat menenun ya. Adalah sebuah teknik membuat karya ya. Seperti menenun ya. Tapi dia menggunakan benang ya. Yes. Kita bisa melihat ya, contohnya ya, hiasan-hiasan dinding ya, ataupun karpet bisa ya, dengan teknik tapestry ya, dengan teknik tapestry. Nah, jadi dia hampir sama ya, seperti menenun ya. Yang ditaruh paku itu bukan Ustaz? Gimana? Yang nanti ada apa? Papan taruh paku untuk diikat benang-benangnya itu bukan? Nah, seperti inilah, kira-kira seperti ini. Oh elah, sarung itu. Ya, jadi dia seperti Sarung. bentuk menenun juga. Nah, jadi ini sebenarnya ada gambarnya anak-anak Ustadz ya. Kita lihat nih, bagi anak-anak Ustadz yang di rumah belum bisa lihat. Sudah? Ini ada alat-alatnya ya, membuat hiasan ya. Insya Allah nanti Ustadz tampilkan gambarnya. Nah, ini kita lihat, tunggu Ustadz.
Sudah cukup jelas anak-anak Ustaz? Nah, ini kalau kita lihat ini seperti ada ini ya, saya gambarkan aja. Nah, bisa ada bagian kayunya, kemudian ada bilah benangnya, ya. Seperti ini kira-kira. Nah, dan biasanya ada yang ada benangnya untuk dijalin-jalinkan ya, dibilah-bilah bilah-bilah benangnya yang iya seperti itu. Pernah lihat antum? Nah ya, ini ada diikat-ikat kan enak ya, ada pakunya ya. Seperti ini ya. Ini menarik juga untuk bisa kita praktekkan ya kan, ya kan. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke batik nih. Ya, yang kedua adalah ini Ustaz hapus ya. Ya, batik. Apa itu batik? Dari daerah Pulau Jawa bukan? Ya. Jadi ya, memberikan hiasan pada kain ya biasanya ya, batik. Ya. Berikan corak-corak. Nah, ini kita lihat bahwa teknik ya yang sering kita jumpai di kain-kain ya. Nah, jadi batik ini juga anak-anak Ustaz ada yang disebut dengan batik tulis dan ada yang disebut dengan batik cetak ya. Ada yang batik. Nah, jadi ya corak-corak juga batik ini sangat beraneka ragam ya, berdasarkan wilayah. Motif kain batik dapat dilihat juga periode perkembangan batiknya ya. Jadi masa-masanya itu juga menentukan bagaimana corak-corak yang ada. Nah, di sini berdasarkan itu batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau yang disebut dengan batik klasik dan batik pesisir ya. Ya, jadi batik pedalaman atau disebut dengan batik pesisir. Ya, jadi ada dua, batik pedalaman dan batik
friser ya. Jadi batik pedalaman ini juga disebut dengan batik ya klasik. Batik klasik ya. Pedalaman juga disebut dengan batik klasik. Kalau batik pedalaman dia bukan caranya ke tumbuh-tumbuhan gitu kan? Ya, jadi tergantung daerah ya. Di sini saya jelaskan ya. Jadi batik pedalaman adalah dikategorikan batik yang berkembang pada masa lalu ya. Jadi pembatik-pembatik ini ditemui di daerah-daerah pedalaman ya. Selain itu juga ya tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pembatikan ya. Pada zaman dahulu tuh yang membatik itu orang-orang yang tertentu saja. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu ya, karena batik sudah menjadi sebuah industri ya. Nah, seperti pada masa kerajaan ya, itu kain batik hanya ditemukan pada kalangan-kalangan raja saja. Nah, jadi kalau antum nggak raja zaman dulu nggak boleh pakai batik, ya kan? Nggak boleh antum. Nah, jadi oleh karena itu pembatiknya juga hanya ditemukan di daerah keraton ya, atau di daerah kerajaan ya. Jadi batik keraton yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar ya kebudayaan Jawa ya, karena kita banyak melihat kalau kita bicara tentang batik maka kita tuh berpikiran ke daerah Jawa tentunya ya kan. Walaupun sebenarnya batik ini di daerah lain juga ada ya, ada, tapi tidak begitu berkembang ya. Jadi batik keraton adalah batik yang tumbuh berkembang ya, tadi berdasarkan budaya daerah Jawa ya. Jadi para pembatik keraton ya membuat batik dengan cara yang tidak biasa. Biasanya ada ritual-ritual tertentu ya. Jadi pembatik ya tentunya ini tidak tidak sesuai dengan syariat agama kita ya, membuat ritual-ritual dengan membuat kegiatan-kegiatan dalam pembatikan ini. Jadi istilah-istilah batik mulai dikenal sejak zaman ya, hampir semua ya, hampir semuanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Jadi nuansa gambar-gambar ya, antum lihat ragam hias simbolik beragam. Nah, jadi kalau misalnya antum pernah sering lihat, kalau coba kira-kira antum masih ingat nggak pernah menggambar motif batik? Pernah. Motif batik yang seperti apa? Coba Ustaz contohkan di papan tulis. Di tengah boleh, sana? Enggak, sana lah biar nampak. Yang mana? Iya. Iya. Nah, itu adalah salah satu ya yang pernah antum gambar ya. Tentunya motif ini diulang-ulang sebanyak-banyaknya ya kan? Sampai memenuhi bidang yang akan kita batik ya. Tentunya anak-anak Ustadz setiap motif batik itu memiliki gambar ataupun fungsi yang berbeda-beda ya anak-anak Ustadz ya. Jadi motif-motif yang ada di kita temukan ya, tuh ada gambarnya berbentuk hewan juga, ada juga yang bergambar berbentuk tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ini contohnya ada ragam hias motif batik yang sangat banyak ya. Antum boleh duduk sini saja biar nampak ya.
Nah, ini contohnya ya, ini motif. Nah, jadi yang betul, jangan seperti itu. Ya, ini seperti kita lihat nih motif pedalaman daerah Jawa Tengah. Nah, ini kalau kita lihat nih motif pesisir Pekalongan yang ada di buku antum ya, lihat ini juga memiliki makna yang tersendiri ya, ada menggambarkan tentang kesuburan ya, karena dia memotifkan tumbuh-tumbuhan ya, seperti ini. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk materi ini Ustadz harapkan antum Ustadz berikan antum tugas ya untuk memberikan satu motif batik yang menggambarkan satu motif batik ya, kemudian antum jelaskan nama motifnya, antum jelaskan deskripsi dan maknanya. Jadi seperti ini tadi ya, motif ada di pesisir ini Pekalongan ya, itu melambangkan ya ketulusan ya dan kesuburan yang berkembang. Nah, jadi motifnya menggambar bunga, tumbuhan, dan bermakna juga untuk menjaga kelestarian alam. Jadi anak-anak Ustadz ini antum coba nanti buat sebuah motif batik ya. Ya, dua-dua sama ya, antum juga yang online ya dan yang hadir. Ya, ini antum cari gambarnya, gambar motif batiknya. Pilih satu saja ya anak-anak Ustadz, kemudian nama motifnya, kemudian berikan deskripsi ragam hias, kemudian maknanya ya, makna simbolis. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, Ustadz harapkan ini bisa antum kumpulkan. Iya, satu saja. Bagi anak-anak Ustadz yang di kelas boleh antum langsung kerjakan ya. Tapi bagi anak-anak Ustadz yang ada di rumah, hendaknya setelah antum menonton video ini antum sudah bisa mengerjakan dan langsung mengumpulkan kepada Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.